Di kapal harus pinter bahasa Inggris. Nah, ini menarik ya teman-teman, karena kelemahan kita merah putih ini memang di bahasa. Tetapi buat teman-teman yang memang agak kurang di skill bahasa ini, selain tetap harus belajar, jadi bahasa Inggris itu ya antara penting dan tak penting sebetulnya. Yang paling penting itu hanya untuk tembus bisa join di kapalnya aja. Karena setelah di kapal nanti pertama kita masih bisa belajar, kemudian di sana juga banyaknya itu di kapal juga banyak orang kita juga. Jadi untuk komunikasi ala kadarnya kan tentu dengan bahasa Indonesia. Meskipun mungkin nanti ada beberapa orang bule atau bukan orang Indonesia, itu pun komunikasi hanya terbatas di masalah pekerjaan aja. Nah, sedangkan bahasa Inggris maritim atau bahasa Inggris untuk kerjaan di kapal itu tidak terlalu rumit untuk dipelajari. Nah, yang ingin saya soroti di sini tetap penting karena kebanyakan perusahaan-perusahaan itu akan mengadakan interview atau tes skill bahasa Inggrisnya. Karena mereka pikir bahwa komunikasi di kapal harus bahasa Inggris tentu saja. Meskipun ini dalam tanda petik hanya buat apa namanya posisi-posisi tertentu. Nah, pertanyaan ini biasanya akan muncul dari para teman-teman pelaut rating karena pertama mereka tidak melalui sekolahan yang formal sehingga tidak ada pelajaran diterima tentang bahasa Inggris ini. Nah, kalau yang officer itu udahlah kita wajibkan aja pinter bahasa Inggris karena harus menjadi punya kelebihan dibanding teman-teman lain. Kemudian juga itu akan menjadi reputasi buat Merah Putih tadi. Nah, untuk teman-teman rating itu nggak usah khawatirnya begini. Pertama, teman-teman memang harus belajar di kapal. Artinya teman-teman harus berusaha join di kapal yang mix crew-nya. Nah, untuk tembusnya itu teman-teman tentu harus bisa interviewnya, harus bisa menjawab soal-soal interview. Nah, khusus untuk teman-teman rating, sekali lagi nggak usah khawatir, karena interview di kapal tidak jauh-jauh dari pertanyaan-pertanyaan itu-itu saja yang udah sering kita bahas. Untuk contoh-contohnya, soal jawabnya, soalnya apa, cara jawabnya gimana, teman-teman bisa cekidot di Daily Pelaut ya, di YouTube atau di Instagram atau di Facebook atau di TikTok, bahkan dailypelaut.com. Nah, yang penting buat teman-teman rating itu bahasa Inggris yang perlu dipelajari. Jadi bisa interview. Dan interview ini sekali lagi itu aja dan bisa dihafalin. Artinya sampai di luar kepala. Nah, tetapi meskipun demikian, teman-teman itu tetap harus mau belajar ya bahasa Inggris ini karena tantangannya ke depan kita ya bersaing dengan orang-orang luar lainnya, bukan sesama orang kita aja gitu. Nah, caranya belajar gimana? Tadi berusaha gabung di kapal yang mix crew. Kemudian teman-teman yang ingin serius lagi juga teman-teman bisa ngikutin kursus khusus misalnya untuk para pelaut atau kursus khusus bahasa Inggris maritim. Dan untuk kursus ini teman-teman juga menurut saya ya nggak recommended buat teman-teman join atau kursus di daerah-daerah masing-masing, misalnya di Jakarta, di Bandung atau di mana. Karena kebanyakan dari kursus-kursus itu hanya belajar ketika di tempat khusus aja gitu. Jadi teman-teman ketika kembali ke rumah tentu bahasa daerah lagi. Nah, ada yang saya rekomendasikan adalah teman-teman pergi ke Pare Kediri di Kampung Inggris. Selain di sana lembaganya banyak, di sana komunitasnya juga semua ingin belajar banyak di suatu daerah itu sehingga teman-teman akan selalu mempraktekannya gitu. Teman-teman bisa ambil yang 2 minggu, yang 1 bulan, jadi ketika teman-teman ketemu banyak orang yang ingin belajar bahasa Inggris semua, pertama teman-teman akan selalu bunyi setiap hari, baik itu di tempat kursus, kemudian mungkin di asramanya atau di warung makannya, ketemu di kafenya, ketemu di jalan, bahkan ada challenge-challenge di lembaga kursus ini untuk ketemu orang, bisa ngobrol dan sebagainya, termasuk ketemu bule-bule di tempat wisata gitu. Nah, kemudian selain itu, teman-teman selain bunyi, teman-teman juga tentu saja tidak akan ada yang ngetawain kalau salah gitu. Karena nomor 2 ini sebetulnya yang bikin kita itu minder, nggak mau bunyi karena takut diketawain gitu ya. Nah, di Pare ini mungkin dua ini aja sudah menjadi daya tarik atau keuntungan buat teman-teman yang ingin belajar serius. Dan udah saya buktikan, waktu itu kita ada program beasiswa subsidi buat teman-teman yang semangat subscriber atau follower Daily Pelaut untuk kita biayain ke sana meskipun dalam program subsidi atau beasiswa kecil-kecilan, tapi itu sudah berhasil. Dari nol, teman-teman itu 1 hari 2 hari dikirimin videonya ke saya, sudah mulai bisa cacih, bisa berbicara, bisa nanggepin, bisa apa namanya ngerespon pertanyaan dan sebagainya. Nah, apalagi teman-teman yang serius, yang semangat gitu. Apalagi ini kan buat masa depannya teman-teman ya. Karena kalau teman-teman sekarang cuma ngeluh di kapal dalam, gaji kurang, di kapal dalam persaingan ketat, di kapal dalam perlu orang dalam, di kapal dalam misalnya sebagainya lah ya kan dengan keruwetan-keruwetan ini.
Dan ya mudah-mudahan para aktivis termasuk saya sendiri juga sekarang lagi mengkampanyekan bagaimana tentang kesejahteraan di pelaut-pelaut di kapal dalam ini. Tapi daripada kita mengeluh-mengeluh, salah satu solusi pelaut ingin sukses berkarir dalam hal gajinya ya teman-teman harus pergi ke kapal luar. Nah, tantangannya di antaranya bahasa Inggris ini. Nah, solusinya adalah belajar dan Kampung Pare ini. Mungkin itu, jika teman-teman ada pertanyaan atau ada saran lain tentang bagaimana pelaut ini belajar lebih tentang bahasa Inggris, dan jika teman-teman, saya ingin tanggapan teman-teman juga setuju dengan saya bagaimana tentang penting atau tidaknya bahasa Inggris kapal yang sudah saya jelaskan tadi, tolong di komen.